Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih telah melakukan pemaharan baik untuk terawangan berikutnya yaitu klien nomor 1183 ya. Saya ulangi, klien nomor 1183. Di sini ada terawangan badan ya. Untuk terawangan badan kita bagi menjadi 4. Yang pertama kita bicara energi dulu ya. Energi seseorang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit ya, baik medis maupun non medis. Mohon maaf, ini mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf. Saya persilahkan Anda untuk percaya saya boleh, tidak juga tidak apa-apa ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Kok saya merasakan Anda masuk kategori golongan energi yang rendah ya. Ada sesuatu yang tidak beres pada tubuh Anda dan itu sedang saya analisa, sedang saya kaji, sedang saya periksa ya, cek dan recheck sebenarnya apa yang terjadi, kok bisa energi tubuh Anda ini masuk kategori rendah, padahal secara fisik mungkin Anda sehat ya. Anda sehat atau tidak secara fisik kan nanti Anda bisa cerita ke saya secara fisik sehat Mbah, tapi kenapa kok energi di tubuh saya rendah. Nah itu yang sedang saya cek. Ini kalau saya tidak salah firasat awal pertama saya yaitu ini seperti orang yang sedang ditutup babakan hawa songonya ya. Jadi energi tubuhnya itu seperti terhenti ya, seperti tidak mengalir, seperti terkunci ya, sehingga energi tubuhnya itu menjadi rendah seperti itu. Ini mohon maaf ya, nanti akan kita periksa sekali lagi sebenarnya apa yang terjadi. Anda boleh konsultasi dengan saya selama 24 jam ya, gratis. Setelah hasil terawangannya keluar, boleh konsultasi 24 jam gratis untuk menanyakan hal-hal mana saja yang sekiranya belum jelas ya. Jadi untuk apa ya namanya ya, diagnosa awal saya adalah ini seperti babakan hawa songonya terkunci atau tertutup ya, jadi energi tubuhnya menjadi rendah seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang energi tinggi ya. Siapa itu? Yaitu mereka yang gemar melakukan tirakat ya, olah batin, olah rasa, ngelmu ya, wirid, meditasi, puasa, bertapa dan seterusnya. Ini Anda jelas tidak masuk kategori ini. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang dengan energi biasa, yaitu siapa? Mereka orang normal pada umumnya. Anda juga tidak masuk kategori ini. Kalau saya skalakan dari 1 sampai 100, misalnya yang rendah itu di bawah 60, yang tinggi itu di atas 80, maka yang sedang itu antara 60 sampai 80. Untuk Anda sendiri masuk kategori rendah. Kira-kira energinya ada 58 ya. Jadi rendah, mohon maaf sekali, mohon maaf sekali. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita bicara aura ya. Aura adalah manifestasi dari energi. Jadi saat energi yang ada pada diri seorang itu bermanifestasi ya, bervibrasi membentuk warna, maka warna itulah yang kemudian kita sebut dengan aura. Untuk aura Anda dominan adalah coklat ya. Aura coklat jelas adalah aura yang dimiliki oleh orang-orang yang sedang tidak baik-baik saja. Pasti ada sesuatu yang salah di tubuhnya, entah apa itu yang nanti akan kita periksa lebih lanjut ya. Tapi yang jelas aura Anda memang coklat. Mohon maaf, Anda boleh nanti klarifikasi ke saya apakah Anda mengalami hal-hal berikut ini yang saya sebutkan. 1 ya, tidurnya tidak nyenyak. 2, kalau makan tidak enak. 3, berkarir atau bekerja tidak jenak sehingga karir Anda biasa-biasa saja ya, atau rezeki Anda biasa-biasa saja. Nah ini nanti Anda cross check, silakan klarifikasi ke saya benar apa tidak. Kemudian yang keenam, kalau Anda belum berkeluarga maka sulit untuk mendekati wanita atau sulit mendekati lawan jenis. Apabila Anda sudah berkeluarga maka keluarga itu berjalan tidak harmonis ya. Nanti coba Anda cross check ya ke saya benar apa tidak. Kemudian yang ketujuh, sering sakit ya, baik itu sakit-sakit yang kecil ataupun sakit yang besar, tapi pada umumnya sakit-sakit yang kecil, gampang masuk angin, gampang capek, insomnia, sulit tidur ya, hal-hal semacam itu, remeh-remeh temeh seperti, tapi sering terjadi atau terulang beberapa kali dalam 1 minggu. Nanti silakan cross check, bener nggak, silakan Anda klarifikasi ke saya kayak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu ada tidaknya negatif di badan. Saya tidak menangkap ada yang negatif di badan Anda ya, seperti kirim-kiriman santet, pelet, atau keberadaan energi negatif, keberadaan jin negatif yang sifatnya alami nempel sendiri atau berasal dari kiriman. Itu saya tidak menemukan di diri Anda. Jujur, masalah yang Anda alami seandainya Anda menjawab ya benar apa yang saya sebutkan tadi memang terjadi, maka ini bukanlah faktor kiriman ya, bukanlah
bukanlah santet ataupun pelet yang dikirim oleh orang pada umumnya yang Anda tahu di infotainment, sosial media atau di TV-TV. Tidak seperti itu. Ini adalah hal yang berbeda. Saya tidak menangkap adanya residu-residu dari energi negatif ataupun jin negatif di tubuh Anda. Andaikan ada, maka itu adalah murni hasil dari tubuh Anda sendiri yang menghasilkan energi negatif. Jadi ini bukan berasal dari faktor eksternal, melainkan murni dari internal diri Anda sendiri, seperti itu. Yang terakhir yaitu kita bicara khodam badan, ya. Khodam badan, ya, khodam yang ada di badan seseorang itu setidaknya dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu khodam leluhur. Siapa itu? Yaitu khodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur tersebut meninggal, dia mengikuti anak cucunya yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan leluhur tadi. Pada umumnya, khodam leluhur mengikuti anak cucu yang gemar melakukan tirakat. Ini tidak ada di diri Anda. Yang kedua yaitu khodam keilmuan, yaitu khodam yang mengikuti seorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Tadi sudah saya spoiler di depan, saya tidak menangkap adanya energi keilmuan apapun di diri Anda. Jadi untuk khodam jenis ini juga tidak ada. Yang ketiga yaitu khodam hasil pengisian, yaitu khodam yang sengaja diisikan ke dalam badan untuk tujuan tertentu. Ini juga tidak ada. Silakan, itu tadi untuk hasil terawangannya. Silakan Pak, ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, boleh dikonsultasikan. Terima kasih. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berkhodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket iya tidak. Paket iya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya ya atau tidak. Contoh, Mbah, apakah benda ini berkhodam? Maka kalau ya, ya jawabannya ya berkhodam. Kalau tidak, maka jawabannya tidak berkhodam. Kalau udah jelas-jelas berkhodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000, apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000. Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang gerundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya, dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution. Anda sebagai orang yang punya asimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000, Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkhodam atau tidak, sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbah Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkhodam atau tidak kan pengecekannya panjang. Sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah. Gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000. Mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbah Wira ngecek asimat itu gratisan gitu. Mbak, ini ada khodamnya apa enggak, Mbah? Kalau ada khodamnya saya mau transfer, Mbah, untuk terawat selanjutnya. Ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbah Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab, oh iya ini berkhodam, kabur nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkhodam, oh ya udah Mbak kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak, sehingga Mbah Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbah Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbah Wira juga tidak kalah. Gitu Bapak Ibu ya.